mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Sedikit banyak kalau misalkan terlalu kita fokuskan bisa mendelegitimasi proses-proses yang sudah kita lewati setelah kemarin Pilpres, kemudian kita ber-MK, ada kesalahan etis memang, tapi untuk sampai pada pemakzulan kok rasanya berlebihan dari kacamata politis ya, dan ini bisa memberikan dalam tanda petik ekses politik yang tidak perlu dan sedikit banyak efeknya bisa ke masyarakat. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Kerah Putih, membahas tentang sederet respon pakar hukum dan pengamat soal desakan copot Wapres Gibran yang diajukan atau dituntut oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena alasan tidak kompeten. Tapi seperti yang kita dengar tadi, pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto itu menyebut usulan pemberhentian wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi. Karena seharusnya usulan ini diajukan langsung oleh Forum Purnawirawan itu ke DPR terlebih dahulu. Kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan langsung ke MPR. Dan nggak sesuai dengan konstitusi, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro juga tadi menilai desakan mundur wakil presiden ini berlebihan ya. Karena Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu adalah satu kesatuan, mereka satu paket dalam Pilpres 2024 lalu. Sama dengan pendapat Surya Paloh yang menganggap bahwa permintaan untuk mengganti Gibran itu nggak tepat. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, Pilpres, Pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghajurkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya.
Sementara itu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang juga merupakan Ketua MPR itu menyebut Gibran sebagai Wapres itu udah sesuai dengan hasil perhitungan KPU dan sah oleh Mahkamah Konstitusi. Adik Gibran, Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pun ikut angkat bicara dan berpendapat serupa dengan Ahmad Muzani, bahwa Gibran itu sudah dipilih melalui pemilu yang sah. Meskipun kita semua tahu bahwa proses Gibran menjadi cawapres kala itu sangat kontroversial. Bahkan Ganjar Pranowo yang merupakan kompetitor Gibran dalam Pilpres 2024 lalu juga ikut angkat suara. Ketua DPP PDIP ini mengatakan bahwa usulan itu agak membingungkan dan kurang memiliki dasar yang kuat. Pak Ganjar, izin Pak. Boleh minta tanggapan sedikit Pak, apa yang terkait dengan yang ramai usulan dari Forum Purnawirawan TNI, salah satunya itu mengapa mencopot Wapres Gibran? Iya, saya tidak tahu itu. Apa satu alasan pencopotan kalau konteksnya dalam lembaga kepresidenan, satu apa sih kesalahannya gitu, mesti ditunjukkan. Yang kedua, prosesnya pasti harus melalui parlemen ya. Maka penting untuk menjelaskan apa dari pikiran-pikiran itu, atau kalau ada kesalahan baik juga kalau ditunjukkan. Tapi kalau tidak, sungguh saya juga tidak paham. Sejauh pemahaman saya dalam konstitusi, mekanisme itu melalui pemakzulan. Nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya itu. Nah syarat itulah yang sampai hari ini saya belum tahu. Kalau Bapak sendiri lihat syarat-syaratnya terpenuhi nggak Pak kalau memang mau? Saya nggak tahu kok syarat. Maka mari kita bicara yang lain yang lebih produktif untuk bangsa dan negara ini. Ada juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, yang menjelaskan proses pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Ferry Amsari yang kerap mengkritik pemerintah kali ini justru mengatakan bahwa para purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Wapres itu salah alamat dan gak sesuai dengan konstitusi yang ada. Begini penjelasan beliau. Pertama, usulan itu tentu saja salah tempat, lebih ke ruang yang mungkin bukan tidak paham, tapi ingin menyampaikan pesan saja kepada Presiden ya, bahwa ada problematika dengan Wakil Presiden. Nah, pertama, kenapa itu tidak tepat? Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, memang harus coba dipahami pola pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, jalurnya tidak bisa melalui presiden langsung ya. Apalagi kalau topik kita bicara soal wakil presiden juga tidak bisa. Saya ingin coba bacakan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bukan purnawirawan TNI. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia ada dua ya, usulnya melalui DPR, dan berkaitan terkait dua hal. Satu, telah melakukan pelanggaran hukum berupa satu, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Syarat mengenai wakil presiden ini terdapat di pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau dibaca di syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden itu ada syarat usia. Nah, di sini memang diperdebatkan kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam skandal Aman ya, Usman dan Gibran yang sudah tempo hari kita bicarakan panjang lebar soal problematika itu. Nah, bagi saya meskipun seseorang salah, tentu pedomannya harus tetap hukum ya. Jadi kalau mau mengusulkan wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya, harus atas usul DPR.
Jadi Purnawirawan tidak menyampaikan kepada Presiden saja mestinya, tapi juga menyampaikan kepada DPR untuk DPR menindaklanjuti dalam bentuk usul DPR. Nah, usul DPR itu kalau kita cermati ya harus dihadiri oleh, untuk dapat paripurna ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dewan, dan dari yang hadir itu setuju untuk mengadakan impeachment, itu yang menggugat wakil presiden sebanyak 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi kalau usul diajukan anggota dewan DPR, maka nanti akan diajukan dalam paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Nah, dari 2/3 itu mereka 2/3-nya menyetujui untuk pemberhentian wakil presiden. Ya, silakan Purnawirawan TNI mengajukannya ke DPR dan DPR nanti mengusulkan. Apakah langsung otomatis diberhentikan? Tidak, akan ada persidangan terhadap wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ya tentu akan ada sidang berupa pembuktian apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, apa usul DPR soal itu? Ya kita lihat gitu ya, apakah usul DPR soal karena terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi setelah dari Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada paman di dalamnya, tidak serta-merta diberhentikan walaupun terbukti ya satu melanggar hukum yang 5 hal tadi, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya. Tidak serta-merta karena setelah diputuskan MK terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan dibawa kembali kepada DPR. DPR akan membawa ke Mahkamah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan lah yang menentukan ujung akhir pemberhentian itu. Kenapa panjang dan bertele-tele proses pemberhentian? Ya karena memang kita dalam sistem presidensial tidak mudah untuk memberhentikan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dicermati baik-baik ya teman-teman sekalian, di Undang-Undang Dasar itu untuk pelantikan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden selalu digunakan kata dan atau. Baik pelantikan di awal bisa saja sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Bisa presiden saja atau wakil presiden saja. Tergantung kondisi apa yang membuat pelantikan itu berjalan kedua-duanya atau salah satunya. Begitu juga dengan pemberhentian. Pemberhentian itu bisa salah satu atau kedua-duanya. Baik itu salah satunya presiden atau salah satunya wakil presiden atau kedua-duanya. Mana yang menurut DPR dan kemudian mereka usulkan dalam paripurna lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya hingga sampai ke MPR. Apa ya yang terbukti? Ya tergantung dua itu mau ditindaklanjuti dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah, timbul pertanyaan besar, kalau Wakil Presiden Gibran bisa diajukan usul pemberhentian, apakah mantan presiden seperti Joko Widodo itu dapat diajukan? Mekanismenya tidak impeachment lagi ya, maukah kisahnya ijazah palsu atau tidak atau apapun begitu ya, maka prosesnya tidak mungkin impeachment karena tidak diperuntukkan untuk mantan ya, baik mantan presiden maupun mantan wakil presiden. Kalau dia mantan terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka prosesnya adalah pengadilan biasa. Nah ini teman-teman sekalian untuk menjawab berbagai pertanyaan soal usulan Purnawirawan TNI, apakah kemudian bisa berlanjut atau tidak. Saya sudah jelaskan mekanisme undang-undang dasarnya. Dan kalau menurut kalian sendiri tentang usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran ini agar diganti dengan sosok yang lain yang lebih kompeten, ini bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sensasi saja karena dalam kondisi saat ini tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden, kecuali Gibran melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi atau memiliki skandal yang mencoreng nama baik Indonesia ketika beliau menjabat,
itu baru wajar jika Gibran dimakzulkan. Gimana komentar kalian? Aku mau cerita tentang Solo ya, tentu beda ya, wali kota Solo, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Jakarta, ya kan beda lah ya, wali kota Medan kan kota-kota gede itu. Kan. Ini saya 6 tahun, Bung, di sana tuh kan ada grup 2 Kartosuro, kadang menjangan ya. Nah, aku 6 tahun di sana, artinya main saya kan ke Solo. Karena itulah potret orang Jawa itu di sana, sangat homogen. Chinese keturunan ini ngomongnya. Komandan sampun dahar. Oh nggih, mau Assalamualaikum mawon. Aku jawabnya gitu. Melepus bahasanya. Enggak bakalan terus melawan dan sebagainya. Artinya dari 2 tahun memimpin kota seperti itu kan maaf ya tentu ya sedikit lah. Sedikit apa? Tantangannya lah. Tantangan dan pengalaman yang didapat. Nah, lalu kan grafiknya kan gitu. Blank. Langsung itu kan langsung nasional loh. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu.